Ya, oke. Nah, terkait kondisi IHSG ya, kenapa bisa dikatakan sampai perdagangan kemarin ya, itu malah breakout 7.000 ya, bahkan itu sangat bagus, dan bisa dikatakan tuh mulai kembali ke level psikologis di 2 tahun terakhir ya, karena balik lagi per tahun kemarin kan memang sempat ke 7.000, cuman di awal tahun malah turun ya, jadi bisa dibilang tuh menjadi pemicu kenapa 7.000 tuh sangat susah banget ditembus, karena per 1 bulan atau 2 bulan terakhir itu tertahan di 6.900. Jadi paling tidak nih sinyalnya cukup bagus, dan sentimennya itu malah didukung dari eksternal, karena balik lagi kalau kita lihat dari awal tahun kondisi sentimen kita domestik atau dari dalam negeri itu secara fundamental relatif solid. Jadi simpelnya seperti apa sih? Seperti PDB kita sampai kuartal kedua itu juga masih di 5%, bahkan di atas ekspektasi para lembaga-lembaga ekonomi, dan itu cukup bagus. Lalu juga dari kondisi inflasi yang sampai saat ini sudah di 3%, dan di esok hari pada hari Jumat itu ada data inflasi kita keluar untuk per bulan Agustus yang perkiraan itu malah naik ke 3,3%, dan paling tidak itu masih stabil, karena balik lagi target dari pemerintah maupun Bank Indonesia itu inflasi di rentang kisaran 1-3%. Jadi 3% itu masih menjadi batas atas dari target pemerintah dan juga Bank Sentral Indonesia sendiri. Jadi masih cukup baik. Lalu juga kalau kita kembali juga data-data ekonomi kita dari dalam negeri seperti IKK, manufaktur itu masih di level ekspansif. Jadi overall masih cukup positif dalam negeri. Makanya pelaku pasar masih cenderung menanti eksternal seperti apa sih, karena balik lagi nih, mungkin kalau kita mengacu ke eksternal, paling fokusnya kan masih ke arah The Fed ya, karena balik lagi The Fed itu masih ibaratnya masih hawkish secara kebijakan, walaupun di 2 bulan terakhir ini sudah mulai ada clue-clue ya. Simpelnya per bulan Juni kemarin atau di 2 bulan kemarin itu The Fed sudah memberikan clue bahwa akan menaikkan suku bunga acuan paling tidak itu 2 kali lagi untuk di sisa akhir tahun 2023, dan per Juli kemarin itu malah ditahan. Nah, jadi paling tidak itu menjadi bisa dibilang langkah bagus, karena balik lagi mungkin The Fed sudah memperkirakan bahwa kayaknya kalau untuk naik ini mulai akan ada dampak negatif, dan balik lagi juga dari kondisi ekonomi di sana juga mulai ada recovery, dan balik lagi nih, mungkin kalau kita per Agustus ini itu di mana The Fed itu tidak ada FOMC. Biasanya tuh tiap bulan kan ada FOMC lah. Jadi paling tidak tuh pelaku pasar baik dari dalam negeri maupun asing itu ibaratnya menantikan clue-nya seperti apa sih terkait The Fed, dan juga keputusannya seperti apa ke depannya. Nah, sayangnya di Agustus ini itu tidak ada. Makanya ibaratnya ini pelaku pasar di luar negeri dan juga dalam negeri itu masih wait and see. Jadi masih melihat menerka-nerka seperti apa sih nanti The Fed itu mengambil langkah-langkahnya. Dan paling tidak data per pekan kemarin atau bisa dikatakan sentimen pekan kemarin itu sedikit mendukung kenapa IHSG kita bisa menguat, karena adanya salah satu rapat juga. Jadi selain FOMC ada satu rapat lagi namanya Simposium Jackson Hole. Nah, itu simpelnya itu kayak FOMC, cuman bedanya itu mengundang beberapa petinggi-petinggi di lembaga ekonomi dan juga beberapa kepala bank sentral lain di negara lain. Nah, jadi The Fed ibaratnya membuka pintu lah ya untuk beberapa pakar ekonom untuk memperkirakan atau membahas terkait kondisi ekonomi ke depannya seperti apa. Dan per Sabtu kemarin itu adalah hari terakhir dari Jackson Hole Simposium di Amerika Serikat, dan ditutup oleh kepala The Fed sendiri, yaitu adalah speech dari atau pernyataan dari Jerome Powell yang memberikan statement kalau mereka akan masih menaikkan suku bunga acuan di bulan September nanti. Nah, jadi paling tidak itu clue-nya sudah ada, sehingga pelaku pasar yang tadinya ibaratnya kan kalau dinaikkan suku bunga acuan kan bad news ya, tapi malah jadi good news di situ. Makanya pelaku pasar di Wall Street pun di indeks Amerika Serikat sudah 4 hari nih rally. Jadi itu sudah menjadi clue juga, dan juga terrefleksikan oleh IHSG kita di Senin Selasa itu malah menguat, dan di hari Rabu kemarin itu bahkan tembus level 7.000 walaupun turun ya. Jadi ini balik lagi itu menjadi sinyal positif, dan itu yang masih menjadi pandangan pelaku pasar, karena balik lagi karena statement tersebut juga memberikan pandangan bahwa memang kondisi ekonomi di AS itu paling tidak sudah mulai ada potensi mulai pemulihan di sana, dan inflasi mereka juga cenderung mulai turun. Dan balik lagi, mungkin kalau kita mengacu pada tahun kemarin, The Fed juga kan targetnya adalah menurunkan inflasi ke 2%. Itu di mana rata-rata inflasi AS itu sebelum adanya pandemi di tahun 2020 ya. Jadi paling tidak harapannya kalau memang sudah mencapai target tersebut, paling tidak di kuartal pertama nanti di tahun 2024 ada potensi untuk The Fed paling tidak mempertahankan dulu suku bunga acuan, baru nanti diturunkan secara bertahap suku bunga acuannya. Karena kalau kita bandingkan ke dalam negeri ya, spread antara The Fed rate dan juga BI 7 day
reverse repo rate itu sudah mulai tipis, di mana BI 7-day reverse repo rate itu di 5,75%, sedangkan the Fed rate itu di 5,50%. Jadi spreadnya itu cuma 25 basis point. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan ya oleh teman-teman, kenapa memang IHSG kita itu relatif menguat, dan menurut saya koreksi hari ini itu jatuh koreksi wajar, karena balik lagi penguatan tuh nggak bakal naik secara beruntun atau ibaratnya langsung berlangsung terus gitu. Pasti ada ibaratnya fase untuk berhenti dulu, sideways dulu, baru nanti ada potensi untuk uji lagi resistennya. Paling tidak harapannya mungkin seperti tadi Mbak Herlin mention ya, harapannya bisa tembus 7.000. Paling tidak kalau kita mengacu pada tim riset kita dari Pintraco Sekuritas itu memperkirakan sampai akhir tahun ada potensi paling tidak itu IHSG bisa ke 7.700. Nah harapannya bisa ke arah sana. Mungkin seperti ya Mbak Herlin. Mudah-mudahan ya, kayaknya itu harapan kita semua gitu untuk ke arah 7.000. Mudah-mudahan tercapai. Dan juga ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk cukup banyak. Cuma sebelum ke arah sana nih Mas, kemarin kan sempat ke arah 7.000. Nah, mungkin kita ke dalam negerinya nih. Kita juga membahas tadi kan seputar makro, mikroekonomi. Kita membahas dari segi pasar modalnya nih Mas. Nah, kira-kira dengan kenaikan ke arah 7.000 kemarin, sektor apa aja nih yang cukup mendorong kenaikan IHSG tersebut nih Mas? Oke, nah mungkin kalau kita based on kondisi kemarin ya, itu juga ada beberapa sektor, sebentar saya buka lagi nih ya, takutnya salah mention nih. Jadi ada beberapa sektor juga yang menjadi top gainers untuk kondisi market kemarin, dan overall itu juga cukup baik, karena balik lagi ya, sentimennya juga masih overall ibaratnya kalau kita simpulkan tuh masih di ibaratnya suku bunga acuan, jadi financial tuh masih bisa diperhatikan. Nah, kalau kita mengacu pada perangan kemarin, itu juga kondisi sektor dipimpin oleh sektor infrastruktur, lalu juga ada healthcare dan basic materials. Nah, sebenarnya ini balik lagi, kalau kita mengacu pada sentimen, kan suku bunga acuan itu masuknya kepada, kalau kita kaitkan ke analisa, itu masuknya ke resiko sistematis. Jadi ibaratnya resiko yang tidak bisa dihindari, dan itu resikonya sudah dikena ke pasar tuh secara umum. Jadi dampaknya tuh secara garis besar. Makanya sektor-sektor lain itu relatif mengalami penguatan. Nah, infrastruktur pun ibaratnya juga terkena secara tidak langsung, yang terkena dampak juga, karena balik lagi, kalau suku bunga acuan dari dalam negeri masih ditahan, terus kondisi ke depan makroekonomi global dari eksternal pun juga mulai membaik, ya tidak menutup kemungkinan untuk seperti BI yang sudah mempertahankan suku bunga acuan dari awal tahun, bisa berpotensi akan lebih cepat menurunkan suku bunga acuannya dibandingkan The Fed. Nah, itu yang perlu teman-teman cermati. Nah, untuk infrastruktur, dampaknya seperti apa sih? Ya, dampaknya simpelnya kalau mereka membuat proyek, kan perlu pinjaman. Nah, jadi suku bunga acuan sudah mulai ditahan, ada potensi turun, ya secara tidak langsung pinjaman akan mulai meningkat di situ. Makanya proyek-proyeknya akan lebih intens nanti untuk pembangunannya, itu menjadi pendorong juga. Nah, healthcare, mungkin nih healthcare juga salah satunya mungkin dipicu dari beberapa informasi ya, mungkin agak menyangkut ke kondisi Jakarta juga mungkin ya. Karena balik lagi, karena Jakarta kan kalau mungkin Mbak Herlin juga sempat lihat dari akhir minggu kemarin ya, itu di mana kondisi kualitas udara di Jakarta itu mulai memburuk nih. Jadi itu yang menjadi pemicu juga kenapa penyakit-penyakit seperti ISPA itu sudah mulai ada rumor-rumornya, walaupun yang perlu teman-teman kendati juga terperhatikan, penyakit seperti itu kan pasti bertahap ya, jadi nggak langsung tiba-tiba wah langsung didiagnosa ISPA, enggak, pasti ada ibaratnya ada symptomsnya, atau ada ibaratnya tuh ada gejala-gejalanya dulu. Nah, seperti mungkin flu dulu, atau mungkin batuk-batuk dulu, sesak napas, baru nanti sudah kelamaan baru ke dokter atau ke rumah sakit baru didiagnosa baru kena ISPA. Nah, jadi nggak semerta-merta langsung kena, nggak kayak COVID dulu, karena kan kita COVID dulu kan ibaratnya di tahun 2020 kita belum ready nih negara Indonesia, makanya dadakan tiba-tiba semua langsung kena COVID, makanya kena sektor healthcare itu naiknya signifikan di tahun 2020 sampai dengan 2021. Nah, jadi kondisinya berbeda, dan mungkin balik lagi sentimennya masih mungkin berkutat di sana. Lalu untuk basic materials ini mungkin agak terdorong juga ya dari kondisi dari eksternal juga, karena ada harapan ekonomi mulai membaik, ya secara tidak langsung demand ke depannya secara jangka panjang akan mulai kembali, demand masyarakat juga di situ ya. Dan balik lagi mungkin kalau mengacu juga ke kondisi data terbaru juga dari Tiongkok, di mana data manufakturnya tadi siang keluar, paling tidak mulai ada peningkatan, walaupun masih di bawah level ekspansif, karena manufaktur itu level batasnya itu di 50, dan di Tiongkok itu masih di 49,7, jadi agak mendekati ya level ekspansif, tetapi masih di bawah. Jadi harapannya kalau Tiongkok sudah manufaktur mulai ekspansif, ya harapannya juga manufaktur akan mulai membaik, impor pun juga mulai meningkat lagi. Jadi basic materials yang dari dalam negeri kita yang ibaratnya ekspornya cukup besar ke Tiongkok akan mulai mengalami peningkatan. Jadi overall masih bisa dikatakan kalau tadi simpulannya untuk suku bunga acuan ya, ini berdampak positif ke seluruh sektor di pasar. Dan mungkin jangan lupa disclaimer on ya, ini hanya pandangan atau analisa dari saya saja.
Oke, nah yang saya tertarik itu bagian polusi udara Jakarta ataupun juga kualitas udara di Jakarta nih Mas. Nah, banyak kan yang mengarahkan ke arah misalnya tambang batu bara gitu ya, karena energi batu bara yang digunakan untuk listrik dan sebagainya. Nah, ini gimana sih Mas kondisinya terhadap mungkin motor listrik atau perusahaan-perusahaan motor listrik dan juga untuk perusahaan batu bara itu sendiri, apakah ada pengaruhnya gitu signifikan ke penurunan harga pada perusahaan-perusahaan di batu bara atau enggak nih? Karena kan agak berkaitan lah ya intinya. Kalau kita bahas motor listrik tuh juga ujung-ujungnya ternyata kalau kita lihat pembangkit tenaga listrik di Indonesia masih banyak yang base-nya dari batu bara tenaganya. Nah itu gimana nih Mas terkait polusi udara dan solusinya banyak yang dikatakan oh motor listrik gitu. Nah ini gimana nih Mas? Oke, nah terkait itu balik lagi, ini mungkin pandangannya lebih subjektif ya, ini lebih ke pribadi karena menurut saya juga agak ironi ya, di mana pemerintah itu sudah mulai intensif lebih ibaratnya lebih sudah menggebu-gebu untuk menyuarakan peralihan ke ibaratnya transportasi listrik, dari tambah lagi juga ada beberapa bantuan-bantuan, insentif seperti pemotongan pajak atau BPKB motornya untuk motor listrik juga dimudahkan. Nah itu juga agak ironi karena satu sisi menurut saya infrastrukturnya ataupun juga ekosistemnya ini belum sangat memadai. Nah balik lagi mungkin simpelnya seperti tempat pengisian baterai listriknya saja baru ada di kota-kota besar saja. Dan balik lagi juga kondisi-kondisinya juga di beberapa lebih tepatnya di beberapa kota itu masih belum baik infrastrukturnya. Jadi jalannya masih ada yang bermasalah sehingga seperti motor listrik pun yang ibaratnya menurut saya masih ini masih generasi pertama nih ya untuk motor listriknya, jadi masih belum sangat baik atau sangat komprehensif pembuatannya, akan sangat berpengaruh sekali dengan kondisi infrastruktur juga yang masih belum memadai di situ. Dan balik lagi ekosistem juga masih belum terbentuk karena balik lagi masyarakat pun juga masih relatif menggunakan transportasi dengan bahan bakar bensin di situ. Jadi paling tidak ekosistemnya belum memadai, infrastruktur juga belum memadai, jadi sangat kurang mendukung lagi. Dan tadi ironinya juga kita ngecas listriknya pun itu masih menggunakan listrik dari pembangkit listrik tenaga uap atau batu bara. Jadi secara tidak langsung kan masih pembakaran dari batu bara. Dan balik lagi yaitu sangat tahapnya juga sangat lama. Dan kalau kita mengacu ke pemerintah kan pemerintah targetnya itu net zero emission, itu di kisaran terdekat 2025 lalu ke 2050. Nah jadi paling tidak masih sangat jauh di situ. Jadi menurut saya kalau based on short term saat ini sangat susah banget nih untuk penanggulangannya. Tapi untuk long term sangat bagus. Jadi mungkin kalau teman-teman yang ibaratnya sudah mulai melirik emiten-emiten sektor energi yang ibaratnya sudah berinvestasi ke seperti pabrik baterai listrik atau pabrik-pabrik yang ibaratnya sudah mulai ke arah EBT, itu mulai bisa diperhatikan. Tapi balik lagi itu sangat long term. Nah, terkait penanggulangannya atau upayanya mungkin ini sudah mulai ada ya langkah-langkah dari pemerintah dan juga mungkin OJK, di mana mungkin kalau teman-teman sudah mulai dengar ya, isu-isunya tuh sudah mulai beredar, mungkin sudah cukup lama atau 2 bulan terakhir ini sangat terdengar banget, itu ada namanya bursa karbon. Nah, bursa karbon ini paling tidak harapannya bisa berupaya atau menanggulangi kondisi-kondisi tersebut. Paling tidak seperti simpelnya emiten batu bara apabila mengeluarkan emisi karbon yang berlebih pada saat melakukan pembangkitan listrik atau produksinya nanti, itu akan dikenakan ibaratnya ada kreditnya. Jadi ratingnya, oh ini karbon mereka kebanyakan, berarti mereka mesti ngejual atau mengurangi tingkat karbonnya seperti apa sih. Nah itu nanti mungkin teknisnya saya masih belum tahu nih, karena dari OJK pun baru keluarin peraturan untuk pelaksanaannya saja, jadi belum teknis secara detail nih. Jadi mungkin secara bertahap ya, jadi beberapa bulan ke depan kita lihat perkembangannya seperti apa, baru nanti seperti apa nih kondisi upaya-upayanya nih untuk menanggulangi hal-hal tersebut. Nah paling tidak mungkin concern pemerintah sudah mulai kelihatan di situ dan juga OJK, jadi harapannya mungkin kita tinggal lihat perkembangan positifnya aja sih seperti apa dan terkait kondisi-kondisi seperti apa ke depannya. Dan jangan lupa disclaimer on ya, ini hanya pandangan dari saya saja untuk teman-teman. Oke, pandangan bagus banget sih Mas, jadi membuka insight kita soal isu-isu terkini dan juga kalau pertanyaan itu menarik lagi ya, karena kita membahas tentang transportasi juga nih. Nah, ada yang bertanya mengenai GoTo nih Mas, kayak kita lihat juga selama 5 hari terakhir juga sempat kenaikannya 12-14% nih Mas. Nah, gimana sih untuk prospek di GoTo itu sendiri? Balik lagi menurut saya masih menarik ya, karena balik lagi walaupun ini perlu teman-teman perhatikan lagi, karena GoTo walaupun sudah masuk ke indeks ranking 45, tapi dia bisa dikatakan bilang cukup volatile juga, jadi harus lebih berhati-hati. Nah, tapi kalau untuk terkait prospek GoTo menurut saya masih oke, karena balik lagi dia merupakan jatuhnya lebih ke sistem aplikasi yang ibaratnya sudah terintegrasi secara satu kepemilikan, karena kan GoTo
kalau teman-teman sudah tahu kan trademarking brandingnya sudah ada 2, Tokopedia dan juga Gojek. Jadi secara tidak langsung itu sangat bagus untuk integrasinya secara aplikasi. Jadi super apps namanya sekarang. Nah itu jadi paling tidak cukup oke untuk prospek ke depannya. Dan balik lagi ya, dan mungkin di awal tahun pun juga sudah mulai ada beberapa rencana proyek dari Gotoh, simpelnya seperti kerjasama dengan salah satu emiten juga yang bergerak di transportasi listrik. Kalau teman-teman bingung, kode emitennya namanya Toba. Nah itu salah satu ibaratnya kerjasama proyek antara Gotoh dan juga Toba untuk membantu juga tuh kondisi pemerintah. Nah paling tidak itu proyeknya juga sudah cukup banyak. Nah tapi perlu yang teman-teman cermati juga adalah kondisi di mana beberapa pemegang saham dari Gotoh itu sudah mulai mengalami ibaratnya divestasi saham mereka di Gotoh. Jadi perlu teman-teman cermati juga. Makanya kalau kondisi penguatan saat ini mungkin Gotoh masih kurang oke secara short term, tapi untuk long term itu masih cukup menarik. Nah mungkin kalau secara sekilas seperti itu ya untuk Gotoh ya. Nah kalau untuk teknikalnya mungkin, nah untuk Gotoh sendiri saat ini malah ada potensi rebound lanjutan walaupun sudah mulai ada indikasi terbatas. Dilihat dari mana? Dari indikator stokastik RSI itu sudah cenderung bergerak naik dan mulai memasuki overbought area. Jadi secara tidak langsung penguatan akan mulai cenderung terbatas ke depannya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah koleksi saham Gotoh atau sudah memiliki saham Gotoh beberapa waktu kemarin pada saat terjadinya rebound, itu mungkin sudah mulai bisa mempertimbangkan untuk taking profit ke depannya. Paling tidak untuk mungkin pekan depan itu sudah mulai bisa mempertimbangkan. Nah, untuk kondisi lainnya seperti MFA dan MACD juga relatif mulai bergerak naik. Jadi paling tidak masih ada chance untuk mengalami penguatan. Jadi teman-teman mungkin yang mau masuk Gotoh, saya masih bisa sarankan untuk spekulatif buy. Kalau harga sahamnya Gotoh itu masih tertahan di atas level 92 ke atas, dengan target itu di kisaran level 103 sampai dengan itu level 110, karena itu sempat menjadi gap up dari lebih tepatnya gap down Gotoh dari tanggal 9 Agustus kemarin. Nah untuk stop loss tadi apabila teman-teman sudah entry di atas 92 itu bisa pertimbangkan stop loss di kisaran 84 sekaligus menjadi support dari saham Gotoh. Mungkin seperti itu ya. Dan jangan lupa disclaimer on ya untuk teman-teman ya. Oke, nah itu tadi teman-teman disclaimer on bahwa kondisi Gotoh cukup ada prospek juga karena sahamnya dan juga lagi menunjukkan rebound. Nah, tadi saya juga lihat di kolom chat itu ada yang bertanya mungkin dan juga isunya baru-baru ini juga kan beberapa bulan terakhir ini soal mungkin BUMN karya nih Mas, terutama Wika. Nah, gimana nih nasibnya untuk saham Wika itu sendiri? Dan juga kemarin ada beberapa kasus yang mungkin menjadi sentimen negatif juga untuk BUMN karya ini. Gimana nih Mas kondisinya untuk Wika? Oke, nah mungkin ini agak bakal panjang nih, karena balik lagi sebenarnya saham infrastruktur dan juga properti itu termasuk saham yang menjadi ibaratnya pilihan saya di tahun kemarin. Karena memang di tahun kemarin tuh di saat akselerasi pemulihan ekonomi, terus juga ada pemulihan sektor-sektor di bursa atau di pasar, kedua sektor ini malah nggak gitu naik signifikan nih, malah terjadi penurunan. Jadi ibaratnya saya perhatikan malah turun. Nah di momentum saat ini mungkin ibaratnya dari jatuhnya udah di first half ya, awal-awal first half itu sudah mulai mengalami penguatan nih di kedua sektor tersebut. Dan kalau kita mengacu ke sektor infrastruktur sendiri dan ke BUMN karya, itu sebenarnya sudah ada indikasi sih terkait permasalahan utang dari akhir tahun kemarin. Karena akhir tahun kemarin pun mungkin teman-teman sudah sempat dengar seperti salah satunya mungkin saham Waskita, yaitu sudah mulai ada rencana seperti upaya pengurangan utang mereka. Seperti apa sih? Seperti di investasi aset. Jadi dia aset-aset yang dimiliki oleh Waskita mulai dijual-jual di situ untuk menutupi hutang. Lalu juga ada restrukturisasi utang. Nah, itu juga salah satu langkah upaya dan mungkin dari akhir tahun kemarin mungkin teman-teman juga sudah dengar dan mungkin sudah dilakukan oleh Waskita adalah pelaku untuk pengambilan dana tambahan melalui right issue. Nah, cuman sepertinya dananya tidak terserap banyak, tidak terserap secara 100%, makanya agak menjadi permasalahan juga untuk Waskita. Nah, itu yang menjadi pemicu kenapa memang seperti Waskita sampai saat ini masih suspend dan terkena PKPU. Paling tidak harapannya kita perkembangannya positif seperti apa sih perkembangannya. Walaupun perlu teman-teman catat juga BUMN karya itu masih di naungan pemerintah, sehingga secara tidak langsung pemerintah akan berupaya untuk menyelamatkan emiten-emiten BUMN tersebut. Contoh simpelnya mungkin ya, saya pakai satu contoh, itu dari Garuda. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kodenya GIAA atau maskapai Garuda, itu kan sudah cukup bermasalah dari beberapa tahun terakhir ini ya. Dan pemerintah pun sudah mulai berupaya dan sampai saat ini pun sudah nggak disuspend nih emiten GIAA sampai saat ini. Paling tidak harapannya Waskita juga ada harapan seperti itu juga. Kedepannya ada harapan untuk dibuka dan ada recovery secara laporan keuangannya juga maupun kinerja dari emiten Waskita. Dan kalau kita mengacu tadi ke BUMN karya pun juga mungkin dari salah satu menteri, mungkin teman-teman sudah dengar ya, Bapak Erick Thohir,
berencana untuk memergerkan atau menyatukan emiten BUMN Karya menjadi satu emiten. Nah, itu paling tidak harapannya positif ke sana. Untuk paling tidak utang-utangnya bisa dibayar di situ dengan adanya merger. Harapannya juga dari prospeknya akan lebih positif. Jadi overall masih ada harapan untuk emiten infrastruktur. Jadi untuk teman-teman mungkin masih bisa perhatikan, dan jangan lupa untuk berhati-hati, kita tinggal melihat perkembangannya seperti apa. Nah, kalau mengacu kepada Wika, mungkin Wika pun juga nggak gitu beda, karena masuknya juga BUMN Karya. Walaupun bedanya di sini, Wika itu nggak kena PKPU, jadi dia lebih aman, dan juga proyek-proyeknya pun juga lebih banyak setahu saya dibandingkan Waskita. Dan balik lagi, kalau kita mengacu ke tahun kemarin kan sudah, lebih tepatnya di kuartal ketiga ya, itu sudah ada proyek IKN, sehingga seperti Wika pun juga bisa mengambil andil untuk proyek tersebut. Jadi paling tidak Wika secara prospek akan lebih menarik dibandingkan Waskita. Nah, untuk Wika sendiri kalau kita mengacu ke teknikalnya, ini kondisinya malah ada potensi untuk paling tidak ada potensi minor bullish. Dilihat dari mana, dari kondisi MFI itu sudah mulai bergerak naik ke overbought area, dan stokastik RSI juga sama, mulai bergerak naik ke overbought area. Jadi overall ini masih ada potensi minor bullish, akan tetapi kondisi saat ini seperti MACD mulai ada penyempitan positif slope. Jadi ada potensi untuk pullback dulu nih. Jadi saran saya mungkin lebih ke arah berhati-hati. Kalau mungkin teman-teman yang sudah punya saham Wika, masih bisa pertimbangkan untuk hold selama harga sahamnya itu masih tertahan di atas support 370. Nah, kalau teman-teman yang ingin masuk saham Wika, saran saya bisa pertimbangkan spekulatif buy. Kalau harga sahamnya itu masih tertahan di atas level 390, bisa dipertimbangkan untuk masuk dengan target itu di kisaran 413 sebagai target terdekat. Lalu target keduanya apabila tadi entry di atas 390, itu bisa pertimbangkan target kedua di 450. Dan untuk supportnya atau stop lossnya juga sama seperti tadi, di kisaran 370 sebagai level support ataupun stop loss apabila tadi teman-teman masuk. Dan jangan lupa, ini disclaimer on ya, hanya pandangan dari saya saja. Seperti itu, Mbak Herlin. Oke, nah mungkin terakhir untuk menjawab pertanyaan satu lagi nih Mas di kolom komentar, ada yang bertanya soal Excel. Nah mungkin kita juga belum membahas tadi ke emiten-emiten yang berhubungan dengan telekomunikasi nih Mas. Apakah Excel ini punya potensi lebih oke nih dibandingkan emiten-emiten saingannya nih Mas untuk Excel itu sendiri? Oke, nah mungkin kalau untuk Excel saya nggak gitu cover terlalu in-depth ya, jadi mungkin saya nggak gitu bisa bahas lebih secara usahanya Excel, tapi kalau kita mengarah ke sektornya, ini kan masuknya masih ke infrastruktur dan mungkin secara subsektor masuknya ke telekomunikasi, dan overall ini juga cukup menarik ya, kalau kita lihat dari sisi teknikalnya itu juga cukup menarik, ini malah rally secara pola pun masih di bullish trend, jadi ini masih ada potensi penguatan di situ. Nah, tapi kalau kita mengacu ke balik lagi ke sektor dulu, itu masih cukup menarik karena balik lagi bergeraknya juga sama, masih di infrastruktur. Cuman bedanya karena telekomunikasi mungkin balik lagi ke cakupan market share-nya, karena setahu saya Excel itu towernya nggak gitu banyak dibandingkan pesaingnya. Jadi balik lagi mungkin untuk Excel tinggal melakukan peningkatan efisiensi pelayanan saja, karena menurut saya itu juga menjadi salah satu hal yang bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan untuk menangkap market share atau jumlah masyarakat yang menggunakan Excel akan lebih banyak. Karena mengacu pada ARPU dari Excel pun juga masuk ke dalam top 3 juga ya, dalam kondisi di negara Indonesia. Jadi itu masih cukup menarik secara ARPU atau average revenue per usernya, itu juga masih relatif cukup tinggi. Jadi paling tidak masih bisa diperhatikan. Nah, untuk terkait sektor infrastruktur tadi sudah saya cukup jelaskan juga di awal. Jadi sentimennya pun atau secara berita itu juga masih cukup mirip overall. Nah, kalau kita mengacu tadi ke teknikalnya lagi, balik ke sisi teknikal, itu masih berada di bullish trend. Jadi kondisi saat ini karena sudah mengalami tren bullish sejak tanggal 28 Juli, jadi ini paling tidak ada potensi pullback dulu sementara. Karena kalau kita patternnya ini dari Excel pasca naik 28 Juli, di tanggal 28 Juli itu ada rebound, terus rally, lalu koreksi dulu, baru rally lagi. Nah, ini paling tidak kalau patternnya juga bisa dibilang terulang sampai bulan ini, paling tidak itu ada potensi juga yang sama. Jadi sideways dulu sementara, baru nanti ada potensi rebound lanjutan lagi. Nah, untuk kondisi saat ini mungkin kalau teman-teman mungkin yang sudah hold saham Excel masih bisa pertimbangkan di hold dulu sampai mungkin paling tidak masih tertahan nih kalau kita pakai support trend line-nya ya, itu di kisaran level di 2.400. Paling tidak kalau masih tertahan di atas level 2.400 itu masih teman-teman bisa pertimbangkan untuk hold. Nah, dan kalau kita dari sisi indikator modernnya dari teknikal itu dari kondisi stokastik RSI mulai mengindikasikan pembentukan dead cross sinyal. Jadi sinyalnya tuh malah ada potensi penurunan di situ. Dan dari kondisi MFI itu juga sama, mulai bergerak turun dari overbought area. Jadi secara tidak langsung Excel malah akan ada potensi rawan profit taking. Tapi balik lagi ya untuk teman-teman yang sudah punya, jangan
khawatir dulu selama tertahan di atas level 2400 masih bisa pertimbangkan untuk hold. Nah, kalau teman-teman yang ingin masuk ke saham Excel, saran saya malah bisa memanfaatkan peluang untuk buy on support. Jadi, kalau nanti misalnya turun dan uji support 2400 dan tertahan di atas level tersebut, bisa pertimbangkan untuk masuk. Nah, untuk level targetnya sendiri, ini karena resisten saat ini, terkuat itu di 2600, jadi target terdekat di kisaran 2600 apabila tadi teman-teman buy on support di 2400 ke atas. Nah, untuk apabila nanti misalnya worst case-nya dia malah jebol supportnya atau break low, bisa pertimbangkan untuk stop loss di support keduanya, itu di kisaran 2250 sebagai support keduanya. Dan mungkin seperti itu untuk analisa teknikalnya, dan jangan lupa disclaimer on ya, ini hanya pandangan dari saya saja. Seperti itu Mbak Herlin. Nah, itu teman-teman untuk kondisi Excel tadi menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar. Dan mungkin ini terakhir Mas, udah di fase kita mau penutupan live, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman. Ada nggak sih bocoran nih buat rekomendasi saham besok nih Mas? Karena kan kalau hari ini sudah selesai nih, udah ditutup. Nah, besok ada bocorannya nggak nih Mas kalau dari Pintrako Sekuritas? Apa sih rekomendasi sahamnya? Oke. Nah, ini untuk sahamnya ada beragam ya untuk besok ya, karena kita ini ada beberapa saham dengan potensi rebound, bahkan ada rebound lanjutan yang mungkin bisa diperhatikan. Ini agak menyangkut juga nih ya, emiten-emiten agak nyangkut ke sentimen yang tadi saya bahas terkait seperti suku bunga acuan, terus kondisi infrastruktur, itu masih agak menyangkut ke stok untuk esok hari. Ada saham BMRI, itu masuk ke banking, bisa diperhatikan. Lalu ada BRIS, ini masuk banking juga tapi ke arah syariah. Terus ada ADMR, nih sudah mulai masuk ke energi ya. Terus ada Inco, ini masuk ke basic materials. Terus ada SMSM, ini juga masuk ke cyclicals. Terus ada TPIA, ISAT, dan DSNG. Mungkin saya ulangi kembali, kalau teman-teman kelewat, ada BMRI, ada BRIS, terus ada ADMR, Inco, SMSM, TPIA, ISAT, dan DSNG yang mungkin bisa diperhatikan oleh teman-teman pada perdagangan esok hari. Seperti itu Mbak Herlin. Nah, itu teman-teman udah banyak rekomendasi sahamnya dari berbagai sektor. Seperti biasa kalau bursa sharing soal pasar modal, kita selalu berkata bahwa teman-teman baiknya membagi portofolio investasinya ke beberapa sektor. Nah, itu banyak tadi pilihannya, ada BMRI, ada BRI Syariah, ada sektor perbankan, ada ADMR, ada Info, ada juga SMSM, TPIA, ISA, dan lain sebagainya. Nah, untuk rekomendasi saham lebih banyaknya, biasanya teman-teman juga bisa follow Instagramnya Pintrako Sekuritas ya Mas Dio ya, dan juga ada grup-grup Telegramnya, atau mungkin klinik tradingnya ya Mas, apalagi kalau sudah menjadi investor lama di Pintrako Sekuritas itu biasanya ada nih untuk grup-grupnya, ataupun misalnya klinik-klinik trading yang teman-teman bisa langsung secara live ngobrol sama analis dari Pintrako Sekuritas di sana setiap harinya ya Mas ya? Ya, betul sekali. Di jam market juga, jadi bisa dibilang tuh teman-teman sama jam market nanti akan ditemani oleh analis kita atau rekan saya juga di klinik trading tersebut. Jadi kalau teman-teman bingung mau pilih saham apa, atau mungkin ada saham apa yang mungkin teman-teman bingung nih mau masuknya di level berapa, nanti ditemani, dikasih tahu juga levelnya di berapa, targetnya di berapa, stop lossnya di berapa. Jadi bakal ditemenin selama jam market buka, seperti itu. Ditemenin dari jam market buka sampai tutup, teman-teman coba deh, ada fasilitas luar biasa, manfaatin fasilitas yang ada, gratis pula gitu kan, daripada join ke grup berbayar, mending cari yang gratis-gratis aja dari Pintrako Sekuritas. Oke, terima kasih Mas Rio, kita udah di penghujung live hari ini, thank you banget, insight-nya luar biasa, udah banyak rekomendasi saham, pembahasan sektor, dan juga tadi kalau teman-teman pengen mengulang atau rewatch atau baru bergabung bersama kita di akhir, teman-teman bisa rewatch di IG-nya IDX_Bengkulu nih. Thank you Mas Rio untuk live-nya, dan kebetulan juga teman-teman ini live kita di tahun ini mungkin bareng Pintrako Sekuritas. Jadi kalau teman-teman lihat secara berkala lagi live-nya itu bisa di live-nya Pintrako Sekuritasnya, karena IDX Bengkulu sepertinya akan ada stop sedikit nih untuk live-nya. Jadi ini live terakhir kita bareng Pintrako, dan juga kalau teman-teman harus mantengin live terus, bisa langsung follow di Pintrako Sekuritas. Thank you Mas Rio, saya izin pamit. Terima kasih juga teman-teman sudah ngikutin kita dari awal hingga akhir. Selamat sore semuanya, kita izin end live. Thank you.